Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, misi berani Presiden Jokowi dalam upaya mendamaikan konflik Rusia dan Ukraina banyak diacungi jempol oleh sejumlah kalangan, terutama dalam KTT G7 di Jerman. Indonesia diharapkan bisa berkontribusi lebih dalam mendukung perdamaian Rusia dan Ukraina. Ya, namun apakah hal tersebut justru bisa berdampak buruk bagi Indonesia atau sebaliknya? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat pertahanan dan militer. Ada Ibu Koni Rahakundini Bakri yang sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama kami. Selamat pagi, Bu Koni. Pagi Bu Koni, salam sehat. Selamat pagi. Baik, Bu Koni. Salam sehat. Bu Koni, sejauh ini seberapa yakinkah kunjungan Presiden Joko Widodo ke Rusia dan juga Ukraina ini bisa membuahkan hasil? Terlebih kunjungan tersebut membawa misi yang jelas untuk stabilitas dunia dan juga membuka ruang dialog perdamaian antara kedua negara. Pertama, kita acungi jempol tentang keberanian Pak Jokowi, itu harus terus kita berikan semangat itu. Kedua, kita doakan Presiden dalam lawatannya khususnya ke Kiev ya, yang harus aman dan langsung bisa melanjutkan ke Moskow. Dan itu yang kita harapkan bersama. Oke, kalau kita lihat dari hasilnya, at least di titik G20 ini kita bisa melihat dari beberapa gambar yang diperlihatkan di dunia internasional, gestur-gestur yang diberikan oleh negara-negara G7 itu sangat baik, sangat positif untuk Presiden. Jadi intinya menurut saya itu adalah hasil pertama bahwa Presiden kemudian menghadiri G7 itu memiliki efek bagaimanapun bahwa kita melihat summit daripada G20 itu akan aman. Itu yang kalau saya menangkapnya, itu yang paling penting dulu. Nah, bahwa terkait kunjungan beliau ke Ukraine dan Moskow yang kemudian banyak dikhawatirkan atau banyak digunjingkan di dunia internasional sebagai tidak ada hasilnya, saya kira kita tidak boleh terlalu percaya kepada kalimat itu. Karena kenapa? Kalau kita lihat apa sih yang dilakukan negara-negara Barat, utamanya negara-negara NATO plus Amerika Serikat terhadap case Ukraine dan Moskow sejak hari pertama di Februari kemarin. Tidak ada kecuali pemberian sanksi dan juga bantuan-bantuan sejarah kepada Ukraine. Jadi tidak ada yang bergerak menuju ke arah perdamaian. Yang melakukan ke arah perdamaian so far itu ada beberapa negara termasuk Turki, dan itu pun belum ada efek. Dan saya berharap dengan kunjungan Presiden, bayangkan dengan di tengah gencatan rudal yang demikian hebat sejak kemarin ya, sudah 45 rudal kemarin muncul, itu Presiden hadir, saya kira ini akan membawa sebuah perubahan besar. Sebesar apapun itu pasti ada. Baik, Bu Koni, terkait dengan kunjungan Pak Jokowi ke kedua negara ini, ada beberapa pengamat yang mengatakan bahwa memang kita punya potensi untuk mendamaikan keduanya, tapi Indonesia dinilai masih belum punya konsep yang komprehensif dalam mendamaikan konflik ini, terutama konsep dari hukum internasional. Sebenarnya seperti apa bargaining position kita? Saya kira yang harus dipahami semua orang, dari pertama juga Ibu Menlu sudah menyatakan bahwa kenapa kunjungan Presiden ini penting ke sana. Sebenarnya yang utama adalah bagaimana sebenarnya menstabilitaskan dunia. Bagaimana mewujudkan perdamaian dunia, itu dulu. Dan menstabilitaskan dunia itu satu hal, yaitu bagaimana kemudian unsur terpenting food security dan energy security itu terselesaikan. Karena kekhawatiran Presiden yang paling besar adalah failed state yang akan menjadi begitu puluhan dalam waktu demikian dekat, dan itu akan berpengaruh pada Indonesia. Kedua, dari ketahanan Indonesia sendiri. Kita sekarang tidak atau belum memikirkan dampaknya atau merasakan dampaknya, tapi pernahkah terfikirkan berapa lama lagi kalau perang ini terus berlangsung, kita mampu memberi subsidi kepada energi kita yang jumlahnya fantastis setiap tahunnya. Lalu bagaimana kelanjutan pertanian kita? Apakah pernah ada yang berpikir panjang bahwa kalau ini perang berlangsung, maka pupuk itu akan sangat terhambat masuk ke tanah air, dan ini akan berdampak kepada pertanian misalnya. Nah, ada hal dua itu yang menurut saya paling penting dan akan dibicarakan. Yang ketiga, mungkin Pak Presiden juga berkesempatan untuk menunjukkan kepada kedua negara bahwa memang sudah harus berhenti perang ini, karena sekali lagi dampaknya itu bukan saja antara dua negara, tetapi kepada dunia, dan sekali lagi kepada negara-negara yang berkembang, itu lebih parah. Dan itu saya kira misi utama Presiden Jokowi. Bahwa kemudian damai bisa atau tidak diteruskan, saya kira ini adalah kunjungan pembuka ya. Jadi menurut saya ini adalah momentum pembuka untuk kemudian nanti ada special envoy antara negara Ukraine, kemudian Rusia dan Indonesia, yang kemudian bisa semakin mendekatkan apa sih yang kita mau gitu. Saya mau sampaikan sedikit saja contoh. Ketika saya tanya kepada Duta Besar Ukraine untuk Indonesia yang sekarang sudah menuju ke
Ukraine, apa sih kira-kira elemen yang dianggap penting oleh Ukraina untuk mendamaikan kasus ini? Dan menurut saya agak surprise saya gitu, karena dia menuntut satu, Crimea dikembalikan, kemudian menuntut Donbas itu kemudian juga dikembalikan, wilayah yang sudah 20% Ukraina itu dikuasai Rusia hari ini, minta dikembalikan. Yang ketiga, dia akan minta katanya bahwa semua kerugian di Ukraina itu harus diganti. Pertanyaan saya cuma simpel kepada Duta Besar Vasil saat saya bertemu, saya sampaikan saja, kalau Anda menuntut sebanyak itu, saya kira Anda menempatkan diri Anda itu salah. Ya kan, bahwa Anda menganggap diri Anda itu pemenang perang. No, so far Anda tuh di mata saya, at least Anda tuh masih kalah gitu. Pertama, wilayah Ukraina itu sudah 20% terkuasai karena ini. Kemudian penduduk Ukraina itu hanya 40 juta. 15 juta ini sekarang sudah scattered around. Sudah ada yang keluar negeri, mungkin sekitar 8 juta. Yang sisanya itu adalah mereka tergeletak kemana-mana dan harus bergerak terus karena ketakutan. Malah saya sampaikan di titik mana sebagai pemimpin Zelensky ini akan berpikir bahwa ini harus diteruskan perang atau harus segera mengibarkan bendera putih atau apa saya nggak tahu, dan apa reaksi negara-negara seperti Amerika Serikat dan NATO melihat luluh lantaknya Ukraine secara tidak langsung ataupun langsung gitu. Nah, posisi ini mesti jelas karena kalau saya belum sempat berbicara dengan Ambasador Ludmila karena beliau sangat sibuk menyiapkan persiapan di Moskow. Tapi kepada Ambasador Vasil saya perlu tahu itu karena posisi Ukraine ini kan dari pertama saya selalu melihat adalah titik masalah utama. Kenapa masalah utama? Ukraine menjadikan wilayahnya mandala perang itu. Bu Kony, itu terlepas dari banyak target-target yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh duta besar kita. Nah, ada juga yang memunculkan gencatan senjata begitu yang ingin diinisiasikan oleh Presiden Jokowi atas konflik yang sudah terjadi dari Rusia dan juga Ukraina. Nah, sejauh ini kalau kita lihat dari historis ke belakangnya yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Presiden Putin dan juga bagaimana dinamika antara Rusia dan Ukraina, memangnya mungkin Bu dengan Indonesia yang membawa usulan seperti itu bisa terwujud? Saya kira tergantung pendekatannya. Pendekatan kita itu adalah, makanya saya selalu ingatkan dari awal, kita itu negara pencetus non-blok. Tolong dulu ambil posisi Indonesia sebagai pencetus non-blok, dan non-blok itu harus dimaknai sebagai sebuah gerakan yang bukan hampa, atau bukan melakukan apa-apa, tapi justru yang harus aktif seperti yang dilakukan Presiden Jokowi hari ini, gitu kan. Nah, sedikit apapun itu harus dilakukan dan pasti berwujud sesuatu. Kembali kepada soal ceasefire, itu yang saya sedang sampaikan barusan, bahwa mau ceasefire kah, mau berhenti perang kah, gitu, atau mau berdamai kah gitu. Itu tergantung daripada titik negosiasi apa yang dituntut, ya kan? Nah, yang dituntut adalah sekarang, saya sampaikan tadi, yang dituntut oleh Ukraina, di mata saya, at least dari Duta Besar Ukraina menyampaikan kepada saya, itu adalah penuntutan sebuah negara yang dia menang perang. Padahal dalam posisinya hari ini, Ukraina itu tidak sedang menang perang gitu. Bayangkan dia minta Crimea dikembalikan, mana mungkin gitu. Kemudian dia minta daerah-daerah Donbas dan lain-lain yang 20% sudah dikuasai itu total dari Ukraina, itu kemudian mau dia minta dikembalikan. Yang ketiga dia minta semua kerugian dan semua pembangunan ditanggung oleh Moskow. Mana mungkin, karena Moskow pun di satu sisi kita telah beberapa tindakan telah menyalahi hukum internasional, yaitu sanksi yang diberikan telah merampok rakyat sipil Rusia tanpa ada proses hukum apapun gitu. Ini yang menurut saya akan ada agak deadlock. Tetapi sekali lagi dimaknailah kunjungan Presiden Jokowi ini sebagai sebuah gestur keseriusan betapa dunia itu sudah sangat khawatir kalau perang ini berkepanjangan. Patut diingat ya, perang Eropa itu pernah ada yang sebentar gitu kan, selalu panjang, bisa dan Rusia sudah 500 tahun pernah perang, dia perang panjang, jadi dia pasti sudah survive. Nah, ini yang mesti kita harus ingat baik-baik dan mengingatkan saja bahwa ada pandangan-pandangan sebenarnya ini apakah tidak mungkin atau tidak ini tidak itu. Saya orang yang selalu melihat gelas itu setengah penuh bukan setengah kosong. Dan di titik itu saya berharap rakyat Indonesia juga mensupport presiden kita dengan meyakini bahwa setidak-tidaknya ini adalah sebuah langkah gelas setengah penuh bukan setengah kosong. Bu Kony, nanti terlepas dari apapun hasilnya, mungkin ada kesepakatan yang muncul ataupun ada kesepakatan yang muncul tapi tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, apa nanti dampaknya pada presidensi G20 yang akan diselenggarakan di Indonesia? Mengingat ini kan perdebatan yang panas, penuh dinamika, Rusia diundang, maksudnya Rusia juga bisa datang, Ukraina juga diminta untuk datang. Kalau menurut Bu Kony apa?
Begini, kalau terkait G20, saya sudah hampir pastikan Zelensky tidak mungkin datang. Itu dulu ya, Zelensky tidak mungkin datang. Kenapa Zelensky tidak mungkin datang? Karena kita lihat saja, saya sudah sarankan kepada Ibu Menlu misalnya pertemuan itu tidak di Kiev. Karena saya merasa dari awal Kiev itu bahaya dari sistem pertahanan udara. Walaupun kita punya 39 pas pampres, punya ini dan itu yang demikian gamblang diperlihatkan. Dan saya tuh agak kecewa sebenarnya itu diperlihatkan, harusnya nggak usah. Ya kan? Intinya adalah pertahanan udara kita lemah. Jika terjadi sesuatu itu sepanjang perjalanan kereta api hingga mencapai Kiev gitu. Tapi ternyata saran saya itu tidak bisa dilakukan karena menurut Ibu Menlu Presiden Zelensky itu tidak bisa meninggalkan Ukraina atau juga meninggalkan Kiev gitu. Dan artinya kan nggak mungkin ke Bali juga gitu untuk summit kan. Nah kalau terkait Presiden Putin, saya bisa mengerti jika Presiden Putin tidak hadir misalnya di G20 di Bali untuk summit. Kenapa? Karena dari faktor keamanan beliau sedang ditarget oleh bukan saja Ukraina tapi 28 negara NATO dan plus 2 itu kan. Nah jadi menurut saya ini tidak anggaplah tidak mungkin kedua kepala negara itu datang, tetapi puncak dari G20 itu adalah summit. Nah, disinilah peran penting Presiden Jokowi setidak-tidaknya mempertanyakan kepada Presiden Zelensky maupun kepada Presiden Putin apa pesannya untuk G20 Summit nanti jika kedua mereka tidak bisa datang. Setidaknya posisi itu akan lebih clear. Apalagi kalau kita lihat gestur di G7 kemarin, Presiden Biden yang memeluk Presiden Jokowi, kemudian Macron yang demikian ramah dan lain-lain. Itu buat saya sih sebuah hal yang positif. Setidak-tidaknya yang paling penting G-Summit tidak diboykot. Karena kekhawatiran kami semua termasuk saya adalah G20 Summit diboykot. Baik, Bu Kony, kita harapkan ada output yang positif dari upaya dialog perdamaian yang dibawa oleh Jokowi di antara kedua negara. Terima kasih pengamat pertahanan dan militer Kony Rahakundini Bakri sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih, Selamat Bu kembali Kony. beraktivitas, selamat sehat.